Bab 421. Transformasi jiwa. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di dalam gua dan mengeluarkan tas yang diberikan Dutian padanya. Setelah memindainya dengan perasaan sucinya, ekspresinya menjadi aneh. Dia tahu bahwa Dutian telah mengambil banyak batu giok langit, tetapi dia tidak tahu angka pastinya. Setiap kali sekte itu menyerahkan giok langit, Dutian akan langsung memasukkannya ke dalam tas ini. Sekarang dia melihat mereka, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Tas kecil ini berisi lebih dari 100 kali giok surgawi yang saya dapatkan dari alam surgawi. Tidak heran sekte pemurnian jiwa ini memiliki begitu banyak pembudidaya transformasi jiwa. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengguncang tas dan kemudian sejumlah besar batu giok surgawi mengelilinginya. Dalam sekejap, gua itu dipenuhi dengan energi spiritual surgawi yang kaya. Ini hanya sebagian dari apa yang ada di dalam tas. Wang Lin dengan hati-hati menyimpan tas itu dan mulai berkultivasi untuk menyerap energi spiritual surgawi. Energi spiritual surgawi membanjiri tubuhnya dan mulai memurnikan energi spiritual di dalam dirinya. Wang Lin telah mengalami ini sebelumnya, jadi dia dengan mudah memulainya lagi untuk memulai terobosannya ke tahap transformasi jiwa. Saat sejumlah besar energi spiritual surgawi memasuki tubuhnya, semua energi spiritual di dalam dirinya memadat menjadi sebuah bola. Bola ini seperti inti emas seorang kultivator, tetapi perbedaannya seperti langit dan bumi. 3 hari kemudian, batu giok langit di sekitar Wang Lin berubah menjadi abu-abu dan retakan muncul di atasnya, lalu akhirnya berubah menjadi debu. Wang Lin tidak ragu untuk menamparkan tas itu sekali lagi. Dia mengeluarkan sejumlah besar giok langit lagi. Penyerapan energi spiritual surgawi tidak pernah berhenti. Dengan cepat memasuki tubuh Wang Lin untuk memurnikan energi spiritual di dalam dirinya serta daging dan tulangnya. Langkah pertama menuju tahap transformasi jiwa adalah memurnikan tubuh sepenuhnya sehingga dapat menahan kekuatan energi spiritual surgawi. Sebelum alam surgawi runtuh, tidak perlu melakukan semua ini. Yang harus mereka lakukan hanyalah pergi ke kolam pemurnian roh selama beberapa bulan untuk melepaskan diri dari tubuh fana mereka dan mendapatkan tubuh yang dapat menahan energi spiritual celestial. Namun, sekarang alam surgawi dihancurkan dan kolam pemurnian roh hilang. Para pembudidaya membutuhkan sejumlah besar batu giok surgawi untuk menghilangkan akar fana mereka. Ketika akar fana seseorang dicabut seluruhnya, langkah pertama selesai. Langkah kedua adalah jiwa asal seseorang beralih dari non-jasmani ke jasmani. Meskipun tidak dapat menggantikan tubuh fisik, jiwa asal jasmani beberapa kali lebih kuat dan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Cara melihatnya adalah seperti ini. Naschen Soul seperti bayi dan jiwa asal adalah bayi yang tumbuh menjadi remaja. Selanjutnya, tahap transformasi jiwa membawa perubahan misterius. Pemuda itu tumbuh menjadi dewasa muda yang kuat dengan senjata di tangannya. Pada tahap ini, jiwa asal jauh lebih kuat daripada jiwa asal pada tahap formasi jiwa. Jiwa Situnan yang begitu besar merupakan tanda bahwa ia telah menembus tahap transformasi jiwa. Bahkan jiwa kultivator Ascendan memiliki ukuran yang sama dengan jiwa kultivator transformasi jiwa. Hanya ketika seseorang menembus tahap Ascendan ke langkah berikutnya, akan ada perubahan lain. Namun, level itu terlalu jauh untuk dipertimbangkan oleh Wang Lin. Waktu perlahan berlalu. Sejumlah besar batu giok langit di tasnya telah diserap, dan di sekelilingnya terdapat tanda-tanda batu giok langit yang telah berubah menjadi debu.
Bola energi spiritual didantainya retak pada hari ini dan kekuatan hisab yang kuat datang dari retakan tersebut. Semua energi spiritual surgawi yang telah diserap Wang Lin tersedot. Bahkan giok surgawi yang baru saja dia keluarkan berubah menjadi debu saat energi spiritual surgawi dari mereka tersedot ke dalam celah itu. Bola energi spiritual berangsur-angsur berubah warna. Awalnya berwarna hijau dan sekarang bersinar emas. Pikiran Wang Lin masih jernih, jadi dia dengan tenang melihat perubahan di tubuhnya seolah-olah dia sedang memperhatikan orang lain. Tak lama kemudian, ketika semua energi spiritual surgawi diserap oleh bola energi spiritual, bola tersebut menjadi emas sepenuhnya. Jika seseorang menariknya keluar dari tubuhnya, itu akan terlihat persis seperti inti emas. Tepat pada saat ini, inti emas bergetar dan kemudian semakin banyak retakan muncul di atasnya. Kemudian, dengan keras, semua energi spiritual surgawi di tubuh Wang Lin bergegas keluar dan mendorong jiwa asalnya keluar hingga jaraknya 3 inci darinya. Dia mencoba mengembalikannya, tetapi ada kekuatan yang kuat yang mencegahnya. Jiwa asal Wang Lin melayang di atas tubuhnya. Ketika dia melihat ke bawah, dia bisa melihat semua perubahan yang terjadi pada jiwa asalnya. Ketika inti emas hancur, kekuatan energi spiritual surgawi menghancurkan semua meridian di tubuhnya. Saat ini tubuhnya seperti cangkang kosong yang dipenuhi energi spiritual surgawi. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka dan melepaskan untaian energi spiritual surgawi. Tak lama kemudian, semua energi spiritual surgawi yang keluar dari pori-porinya kembali ke tubuhnya melalui lubangnya. Proses ini berubah menjadi sebuah siklus. Tubuh Wang Lin berangsur-angsur menjadi transparan dan kemudian pakaiannya perlahan menghilang. 2 tas pegangannya jatuh ke tanah. Energi spiritual surgawi perlahan membentuk meridian di dalam tubuhnya. Meridian ini terbuat dari energi spiritual celestial, sehingga mereka secara alami akan mampu menahan kekuatan energi spiritual celestial. Daging di tubuhnya juga mulai berubah saat energi spiritual surgawi mulai tertanam ke dalam tubuh ini. Saat ini dia tampak seperti makhluk surgawi. Proses mengubah seluruh tubuhnya ini berlangsung dalam waktu yang tidak diketahui. Selama periode waktu ini, jiwa asal Wang Lin melayang di atas tubuhnya. Dia mencoba berkali-kali untuk masuk kembali ke tubuhnya tetapi dihentikan di luar. Seolah-olah tubuh itu bukan lagi miliknya dan dia tidak bisa menyatu dengannya lagi. Pada hari ini, tubuhnya mulai mengeluarkan wewangian. Aroma ini sangat memikat, seolah-olah ramuan roh baru saja digali. Keharuman melayang keluar dari gua, menyebabkan mata Dutian menyala. Matanya menunjukkan kilatan kekaguman dan dia menghela nafas. Langkah pertama ke tahap transformasi jiwa, penyempurnaan tubuh, selesai. Sekarang saatnya untuk langkah kedua, pemurnian jiwa asal. Tangannya membentuk segel, kemudian cahaya hitam langsung mengelilingi gua dan mencegah aroma menyebar. Aroma yang dihasilkan dari menyelesaikan langkah pertama tahap transformasi jiwa menarik binatang buas dan iblis yang kuat yang ingin merasuki tubuh. Namun, sekte pemurnian jiwa saya berspesialisasi dalam jiwa, jadi tidak apa-apa jika iblis itu tidak datang, tetapi jika mereka melakukannya, maka mereka bisa menjadi makanan bagi bendera jiwa 1 miliar jiwa. Aku juga tidak takut dengan binatang buas itu. Formasi perlindungan sekte pemurnian jiwa dapat menahan mereka semua di luar. Belum ada binatang buas yang bisa membuatku takut.
Percobaan berbahaya untuk mencapai tahap transformasi jiwa ini tidak ada artinya bagi Wang Lin dengan Dutian melindunginya, tetapi bagi para pembudidaya nakal atau sekte yang lemah, itu mengancam jiwa. Selama transformasi, jiwa asal dipaksa keluar dari tubuh dan tubuh dibiarkan tak berdaya. Jika ada beberapa iblis atau jiwa yang kuat di sekitar, mereka dapat dengan mudah merasuki atau melahap tubuh. Bahkan binatang buas pun sangat tertarik dengan tubuh yang baru saja mencapai tahap transformasi jiwa. Bagi mereka, tubuh itu seperti harta karun alami, dan melahapnya akan menambah kekuatan mereka. Begitu jiwa asal kembali ke tubuh dan mengambil energi di dalamnya, maka tubuh menjadi tidak berguna bagi binatang. Di dalam gua, Wang Lin menjangkau dengan jiwa asalnya dan mengeluarkan sejumlah besar batu giok langit. Kali ini energi spiritual surgawi tidak diserap oleh tubuh tetapi oleh jiwa asalnya. Perasaan yang sangat nyaman memenuhi jiwa Wang Lin. Dia bisa merasakan energi spiritual surgawi memasuki jiwa asalnya, menyebabkannya menjadi lebih besar dan lebih jasmani. Pada saat ini, Wang Lin mengerti bahwa begitu jiwa asalnya menjadi jasmani, dia akan dapat masuk kembali ke tubuhnya dan dia akan berhasil mencapai tahap transformasi jiwa. Butuh waktu yang sangat lama bagi jiwa asal untuk menjadi jasmani. Di luar gua, mata Dutian menyala dan dia melambaikan tangan kirinya. Jiwa utama berwarna ungu keemasan terbang keluar, meraih jiwa hitam nakal, dan menyeretnya ke bendera jiwa. Dutian bergumam, ini sudah yang ke-19. Sayangnya, mereka semua adalah fragmen jiwa formasi jiwa. Jika ada transformasi jiwa, maka bendera jiwa akan memiliki jiwa utama lainnya. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan ungu terbang dari kejauhan. Formasi perlindungan tidak menghentikannya, jadi langsung menuju ke gua. Mata Dutian berbinar dan dia tertawa. Dia telah membuatnya sehingga formasi tidak akan menghentikan jiwa. Itulah mengapa mereka masuk. Bagus. Ayo. Mata Dutian berbinar dan dia bergerak. Dia melompat ke udara dan meraih ke arah jiwa ungu keemasan. Cahaya keemasan ungu menghilang dan mengelak dari tangan Dutian, lalu menyerbu ke arah gua. Melihat fragmen jiwa hendak memasuki gua, Dutian dengan cepat bergerak dan dalam sekejap muncul di depan fragmen jiwa. Dia tertawa. Sayangnya, kamu belum mencapai tahap transformasi jiwa, Anda hanya di perbatasan. Anda tidak akan bisa melarikan diri. Tangannya membentuk segel dan pusaran raksasa muncul. Dutian berteriak, pusaran jiwa. Fragmen jiwa menjerit dan dengan cepat mundur, tetapi Dutian selangkah lebih maju. Dia berkata, tangkap. Kekuatan isap yang kuat datang dari pusaran dan pecahan jiwa ungu keemasan diseret ke arah pusaran. Dutian tersenyum, tetapi pada saat ini, ledakan keras datang dari formasi perlindungan sekte pemurnian jiwa. Formasi itu bergetar dan kemudian benar-benar runtuh. Ledakan keras ini segera bergema di seluruh sekte pemurnian jiwa. Bahkan 3 gunung utama bergetar ketika sejumlah besar batu jatuh dan retakan muncul di atasnya, membuat para murid di dalamnya ketakutan. Di langit, sosok merah mengenakan jubah merah muncul. Sosok ini memancarkan aura kuat yang tak terbayangkan. Saat ini, langit kehilangan warnanya dan hanya sosok ini yang ada. Zuxi. Ekspresi Dutian sangat jelek. Dia tidak punya waktu untuk bermain dengan pecahan jiwa ini, jadi dia mengibarkan bendera jiwa 1 miliar jiwa dan menangkapnya. Bab 422. Zuxi. Dutian.
Zuxi mengenakan jubah merah menyala dan rambutnya bergerak tanpa angin. Meski terlihat kuno, ia tetap memancarkan aura yang sangat menindas. Orang ini dengan santai berdiri di sana saat langit menjadi gelap. Semua cahaya berasal dari jubahnya yang berapi-api, benar-benar menunjukkan dominasinya atas planet Suzaku. Seseorang tidak dapat merasakan sehelai energi spiritual atau bahkan energi spiritual celestial di tubuhnya, tetapi kultivator ascendan tahap awal akan dipaksa untuk mundur, dan bahkan monster tua ascendan tahap pertengahan akan secara tidak sadar mundur. Dia adalah satu-satunya pembudidaya ascendan tahap akhir di tanaman Suzaku. Penguasa sejati planet Suzaku. Zuxi dengan tenang berkata, saat itu, negara Suzaku saya membuat kesepakatan dengan sekte pemurnian jiwa Anda. Ketika negara Suzaku dalam bahaya, Anda harus meminjamkan bendera jiwa 1 miliar jiwa kepada kami. Hari ini orang tua ini ada di sini untuk meminjam bendera. Dutian, bawa ke sini. Omong kosong. Dutian mencengkeram bendera 1 miliar jiwa dengan erat saat dia menatap Zuxi dan berteriak, kenapa aku belum pernah mendengar perjanjian ini dari leluhur manapun sebelumnya? Pencuri tua Zux, jika Anda ingin mencurinya, datang dan ambil saja, tidak perlu melakukan tindakan menjijikkan ini. Zuxi memandang Dutian, menggelengkan kepalanya sedikit, dan menghela nafas. Masalah ini diputuskan antara generasi pertama Suzaku dan leluhur pendirimu, jadi wajar jika kamu tidak mengetahuinya, tapi aku mengetahuinya di beberapa catatan lama. Hari ini saya di sini bukan untuk mencuri tetapi untuk meminjam. Dengan itu, dia mengulurkan tangan. Langit berubah warna dan cahaya merah berkumpul dari segala arah. Lampu merah membentuk tangan merah raksasa yang menekan ke arah Dutian. Dutian berteriak, pencuri tua. Dia mengibarkan bendera jiwa dan tanpa ragu melepaskan semua 1 miliar fragmen jiwa. Selain jiwa keempat, 35 jiwa utama yang tersisa juga dikirim. Semuanya 100 km ditutupi dengan pecahan jiwa. Jeritan dan jeritan mereka memenuhi area itu. Suara gabungan dari 1 miliar fragmen jiwa lebih kuat daripada harta karun gelombang suara manapun. Bumi dalam jarak 100 km mulai bergetar dan gunung-gunung di sekitarnya runtuh. 35 jiwa utama dari 1 miliar fragmen jiwa semuanya memiliki ekspresi ganas saat mereka merobek tangan merah berkeping-keping. Kemudian mereka mengepung Zuxi dan menatapnya dengan kejam. Zuxi melihat 1 miliar fragmen jiwa di sekitarnya. Muridnya menyusut sedikit saat dia dengan tenang berkata, Dutian, karena kamu tetap keras kepala, orang tua ini harus menghukummu menggantikan leluhurmu. Saya bilang saya hanya ingin meminjam bendera jiwa 1 miliar jiwa, jadi saya akan meminjamnya dan kemudian mengembalikannya kepada Anda. Dutian tertawa dengan ejekan di matanya. Meminjam, berapa lama Anda ingin meminjamnya? Ekspresi Zuxi serius saat dia berkata, pinjamkan ke negara Suzaku selama 10.000 tahun. Setelah 10.000 tahun, kami secara alami akan mengembalikannya. Pencuri tua Zux, sekte pemurnian jiwa saya mengatakan, jika benderanya ada di sini, sekte itu masih ada. Jika Anda menginginkannya, Anda dapat mencoba mengambilnya. Mata Dutian menjadi dingin saat tangannya membentuk segel dan kemudian dia menunjuk Zuxi. Sekering, 1 miliar fragmen jiwa di sekitarnya segera mulai berkumpul di 35 jiwa primer dan kemudian jiwa primer mulai menyatu satu sama lain. Mata Zuxi berbinar, dia tidak bisa membiarkan fusi ini berlanjut.
Dia mengulurkan tangan dan bulu merah muncul di tangannya. Dia mengirim bulu itu ke depan, lalu tiba-tiba mulai terbakar dan melepaskan cahaya hantu. Api Suzaku suci. Suara kuno Zuxi menggelegar dari mulutnya. Bulu yang terbakar itu bergetar dan tiba-tiba roboh. Semburan api mulai menyebar dengan bulu sebagai pusatnya dan segera menyelimuti sekitar 100 km. Kekuatan nyala api ini tidak terbayangkan. 3 gunung dari Sekte Pemurnian Jiwa berubah menjadi cairan kental berwarna hitam. Namun, cairan ini dengan cepat berubah menjadi gas. Bahkan gua tempat Wang Lin menghilang, dan Wang Lin menghilang bersama gua itu. Seluruh Sekte Pemurnian Jiwa menghilang dari planet Suzaku. Ratusan murid dan bahkan 3 tetua formasi jiwa yang bersembunyi di 3 cincin emas tidak dapat lolos dari bencana ini. 35 fragmen jiwa utama yang akan melebur juga dikelilingi oleh api. Gas hitam melayang dari tubuh mereka dan mereka semua memiliki ekspresi menyakitkan di wajah mereka. Api Suzaku suci. Wajah Dutian sangat jelek. Ada 3 batu giok kuno yang melayang di sekelilingnya. Mereka menghalangi nyala api. Ekspresi Zuxi tenang saat dia perlahan berkata, "Dutian, surga itu adil. Saya awalnya tidak ingin melakukan ini, tetapi Anda telah memaksa saya." Dutian menarik napas dalam-dalam, menggigit ujung lidahnya, memuntahkan seteguk besar darah, dan duduk dalam posisi lotus. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia berkata, "Jiwa melarikan diri." Dutian bukanlah nama aslinya tetapi nama Daois yang diberikan oleh gurunya. Dia pernah memberitahu Wang Lin bahwa semua pengguna bendera jiwa memiliki cara berbeda untuk menggunakannya, dan metode khususnya adalah melarikan diri. 35 jiwa utama melepaskan lampu hijau dan kemudian menghilang dari dalam api. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di depan Dutian. "Apa ini?" Zuxi terkejut. Sekering, Dutian memuntahkan lebih banyak darah. Kali ini darah mendarat di salah satu jiwa utama. Kemudian, dalam sekejap, 34 jiwa utama lainnya menyatu dengannya. Dalam sekejap mata, aura yang bisa menandingi Zuxi muncul dan langit seolah terbelah 2. Sisi kiri berwarna merah menyala, melambangkan Zuxi. Sisi kanan berwarna hitam, mewakili jiwa ascendan tahap akhir yang dibentuk oleh 35 jiwa utama dan 1 miliar fragmen jiwa. Saat pecahan jiwa ini muncul, ia melambaikan tangannya, mendorong semua api yang ada di sisi kanan ke sisi kiri. Seperti langit, tanah terbelah antara hitam dan merah. Murid Zuxi menyusut. Ekspresinya agak jelek saat dia menatap jiwa dan berkata, "Tidak buruk." Dengan kekuatan itu bisa dianggap sebagai harta karun planet Suzaku. Wajah Dutian pucat pasi. Dia hanya memiliki waktu kurang dari 2 tahun, dan sekarang dia telah menggunakan teknik fusi bendera jiwa, dia hampir kehabisan waktu. Dia dengan lembut berbisik, "Bunuh dia." Fragmen jiwa ascendan tahap akhir tidak maju tetapi mengangkat tangannya. Suara gemuruh datang dari segala arah saat awan berkumpul untuk membentuk tubuh berbentuk manusia. Tubuh ini terbuat dari awan dan sekilas tidak berbeda dengan manusia. Fragmen jiwa ascendan maju selangkah dan menyatu dengan tubuh yang terbuat dari awan. Orang awan itu membuka mata hantunya dan menatap Zuxi. Untuk membentuk tubuh dari awan, itu memang hanya sesuatu yang bisa dilakukan oleh kultivator ascendan tahap akhir. Namun, Anda diciptakan dari fusi. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Ekspresi Zuxi jelek.
Dengan itu, dia melambaikan tangannya. Lampu merah muncul di depannya dan berubah menjadi pedang merah pendek. Saat pedang itu muncul, nyala api di tanah tersedot ke dalam pedang. Pedang ini sangat kuno dan tidak ada yang tahu nama aslinya. Susaku generasi pertama mendapatkannya dan menamakannya pedang Susaku. Dengan itu, Zhuxi menunjuk pedang dengan tangan kanannya. Pedang terbang itu segera bersinar merah seolah-olah dipenuhi dengan energi spiritual surgawi. Pedang ini tidak berbeda dengan pedang surgawi. Pedang ini adalah harta surgawi. Mata orang awan itu berbinar dan dia melambaikan tangan kanannya. Seluruh tangan kanannya terbang dan menjadi pedang yang sama dengan pedang Susaku. Selain warnanya, itu terlihat persis sama dengan pedang Susaku, bahkan energi spiritual surgawi dalam jumlah yang sangat besar pun sama. Kemudian dia menunjuk Zhuxi dan pedang putih kecil itu melesat maju. Pedang merah dan putih bertabrakan satu sama lain seperti meteor. Setelah serangkaian tabrakan, pedang putih itu jelas bukan tandingannya dan didorong mundur. Namun, pedang merah itu terkena serangan dari energi spiritual langit yang kuat dari pedang putih itu, jadi itu diperlambat. Orang awan menatap Zhuxi dan tersenyum tipis. Kemudian tubuh awannya runtuh untuk membentuk 8 salinan lagi dari pedang yang sama persis. Masing-masing dari mereka mengandung energi spiritual surgawi dalam jumlah yang sangat besar. 8 pedang ditembakkan sekaligus. 3 dari mereka mengejar pedang Susaku dan 5 lainnya pergi menuju Zhuxi. Ekspresi Zhuxi jelek saat dia mundur beberapa ratus kaki. Dia menamparkan tasnya untuk mengambil labu, lalu dia bergumam, "Kumpulkan." Kelima pedang itu dikelilingi oleh kekuatan yang kuat dan kemudian, dalam sekejap mata, terperangkap di dalam labu. Mata Zhuxi berbinar. Dia akan menggunakan labu untuk mengumpulkan 3 pedang lainnya, tetapi pada saat itu, dia mendengar suara berderak yang berasal dari labu. Sedetik kemudian, suara yang menghancurkan surga keluar darinya. Dengan keras, labu itu pecah. Kelima pedang itu terbang keluar dan menusuk ke arah Zhuxi tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, pedang yang melawan pedang Susaku sepertinya telah menerima perintah, karena mereka membuang pedang Susaku dan dengan cepat terbang. Ekspresi Zhuxi sangat berubah dan dia dengan cepat mundur. Bukannya dia bukan tandingannya, tetapi jiwa yang dibentuk oleh bendera jiwa dipenuhi dengan kematian dan menyerangnya tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Meskipun dia yakin dia bisa menang, dia pasti akan terluka. Biasanya itu tidak masalah, tapi saat ini dia juga tidak memiliki sisa umur yang banyak. Jika dia terluka di sini, umurnya akan lebih pendek. Hal penting lainnya adalah bahwa pertempuran kedua dengan klan abadi yang ditinggalkan telah dimulai. Jika dia terluka di sini, itu akan sangat disayangkan. Bab 423. Raja yang bijaksana dan sedih. Namun, meskipun dia ingin mundur, pedang yang dibentuk oleh orang awan itu bahkan lebih cepat dari kilat, jadi mereka dengan cepat mendekatinya. Mata Zhuxi suram saat tangannya membuat segel di depannya. Saat segel ini muncul, aura yang kuat mengelilingi Zhuxi. Pada saat ini, pedang terbang tiba. Ledakan, suara yang mengguncang seluruh benua meledak. Zhuxi terbang kembali seperti meteor dan tidak berhenti untuk sementara waktu. Segel di depannya telah runtuh. Meskipun dia tidak terluka, wajahnya pucat pasi dan aura superioritas yang dia pancarkan telah menghilang.
9 pedang terbang menghilang dan berubah kembali menjadi pecahan jiwa. Dutian melihat pemandangan di depannya dan berkata dengan getir, "Segel Suzaku yang misterius." Segel Suzaku misterius adalah mantra yang hanya bisa dipelajari oleh Suzaku setiap generasi. Itu tidak bisa dikembangkan dan diwarisi dari Suzaku sebelumnya. Segel ini tidak dibuat oleh Suzaku generasi pertama, itu adalah mantra yang diberikan kepada mereka oleh Persatuan Budidaya. Segel Suzaku misterius ini tidak akan meningkatkan level kultivasi seseorang, tetapi sangat kuat. Hanya ada 2 kegunaan untuk itu, menyerang dan bertahan. Serangannya bisa menghancurkan segalanya dan pertahanannya bahkan lebih kuat dari seluruh formasi Suzaku meski hanya melindungi 1 orang. Tidak ada yang tahu bagaimana serikat kultivasi berhasil membuat mantra ini. Di planet kultivasi peringkat 6, hanya 1 orang yang bisa mengetahui mantra pada satu waktu. Kecuali orang itu mati, tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya. Bahkan jika Suzaku sebelumnya entah bagaimana masih hidup, ketika Suzaku saat ini mempelajari segel Suzaku misterius, Suzaku sebelumnya kehilangan kekuatan segel tersebut. Rumor mengatakan bahwa menggunakan segel Suzaku misterius memiliki beberapa biaya, tetapi hanya orang-orang yang telah mempelajari mantra tersebut yang mengetahui biayanya. Segel yang baru saja digunakan Suzi adalah segel itu. Orang awan hancur. Wajah Dutian pucat pasi saat dia menatap Suzi, lalu dia tiba-tiba mulai tertawa. Usia hidupku hampir habis. Bisa melihat pencuri tua sepertimu dalam keadaan seperti ini cukup memuaskan. Ekspresi Suzi jelek dan dia terengah-engah. Dia tidak akan menggunakan segel Suzaku misterius kecuali dia terpaksa, terutama jika menggunakan segel untuk menyerang. Dia menggunakannya karena dia perlu menjaga dirinya dalam kondisi prima untuk pertempuran melawan klan abadi yang terlupakan. Dutian, sekte pemurnian jiwamu pernah menjadi cabang dari Suzaku dan leluhurmu bertarung bersama Suzaku generasi pertama melawan klan abadi yang terlupakan. Mengapa Anda harus begitu keras kepala hari ini? Jika Anda menyerahkan bendera jiwa, saya akan membantu Anda membangun kembali sekte, membantu Anda mengumpulkan murid, dan bahkan membantu Anda menjadikan sekte pemurnian jiwa sebagai negaranya sendiri lagi. Mata Dutian menyala dan kemudian dia tersenyum nakal. Pencuri tua Suk, aku melihatmu sekarang. Anda takut terluka? Jika tidak, Anda tidak akan berada dalam posisi yang memalukan seperti itu. Perang dengan klan abadi yang terlupakan telah dimulai. Saya khawatir Anda tidak akan bisa tinggal lama di sini. Suzi mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, meskipun leluhur 11 daun dari klan abadi yang ditinggalkan kuat, aku memiliki kartu as di lengan bajuku. Setelah itu terungkap, Forsaken Immortal Clan pasti akan mati. Dutian, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Maukah kamu menyerahkan bendera jiwa? Mata Dutian menjadi dingin. Dia mengambil napas dingin dan melambaikan tangannya. Cahaya keemasan ungu mulai berkilat di bendera, tapi tidak stabil. Pencuri tua Suk, saya menyarankan Anda untuk pergi sekarang dan tidak memaksa saya untuk mengeluarkan jiwa keempat. Suara Dute. Ian dipenuhi dengan tekad. Ekspresi Suzi jelek, tapi dia mencibir ke dalam. Dia telah menunggu jiwa keempat muncul. Padahal, yang sebenarnya dia inginkan selama ini adalah jiwa keempat. Setiap generasi Suzaku telah mempelajari jiwa keempat dengan harapan menemukan cara untuk mengalahkan bendera jiwa 1 miliar jiwa. Suzi 80% percaya diri untuk mengalahkannya.
itu sebabnya dia datang hari ini. Setelah merenung sedikit, Zhu Zi perlahan berkata, saya telah membaca tentang kekuatan jiwa keempat dalam catatan, tetapi saya belum pernah melihatnya secara langsung. Meminjam kesempatan ini, saya benar-benar ingin melihat apa yang spesial dari jiwa keempat ini. Du Tian mengatupkan giginya dan menunjuk ke dahinya dengan tangan kirinya. Dia mengeluarkan bola cahaya keemasan dan dengan cepat menekannya ke bendera jiwa. Titik emas ungu pada bendera jiwa dengan cepat terbang keluar. Dunia terbagi menjadi 5 elemen yang saling menetralkan dan menciptakan berbagai jenis akar roh. Memiliki satu unsur berarti Anda dapat mengolah, memiliki 2 berarti Anda pintar, memiliki 3 berarti Anda memiliki bakat, memiliki 4 berarti Anda memiliki bakat surgawi, dan memiliki 5 berarti Anda lengkap. 5 unsur itu adalah logam, kayu, air, api, dan tanah. Memiliki 2 itu langka, memiliki 3 bahkan lebih langka, memiliki 4 hampir tidak pernah terdengar, dan bahkan tidak ada yang pernah mendengar ada orang yang memiliki kelimanya. Jiwa keempat adalah orang langka yang memiliki 3 elemen, tetapi bakat ini tidak terwujud saat dia masih hidup. Dia hidup seperti kebanyakan dan mati ketika dia berada di tahap transformasi jiwa, tetapi sekte pemurnian jiwa memurnikan jiwanya dengan teknik khusus yang mengubahnya menjadi sesuatu yang dapat mengancam bahkan para pembudidaya ascendan tahap akhir. Untuk menangkap jiwa ini, seseorang membutuhkan banyak tekad dan mereka harus membuka cultivation planet kristal ketika umur seseorang hampir habis. Bagian dari catatan ini melintas di kepala Zhu Zi berkata, dengan nada serius, Tri-Metal Soul. Du Tian tertawa serak. Matanya redup karena masa hidupnya yang terakhir baru saja digunakan untuk mengaktifkan jiwa keempat. Jiwa keempat tidak bisa dikeluarkan melalui cara normal, seseorang harus menyerahkan kekuatan hidup mereka untuk memanggilnya keluar dari bendera jiwa. Saat jiwa keempat muncul, ia melepaskan cahaya ungu keemasan yang menyilaukan. Di dalam cahaya itu hanya ada satu hal, jarum tipis. Jarum ini tidak besar, hanya sepanjang ibu jari. Itu mengeluarkan aura yang sangat kuat, jauh lebih kuat dari aura yang dipancarkan pedang Susaku. 3 jiwa logam adalah harta surgawi yang dapat menembus semua zat dan kekuatan jiwanya bahkan dapat membahayakan jiwa asal. Mata Du Tian berbinar dan dia berkata, jiwa keempat, bunuh. Jarum emas ungu menyala dan menghilang. Ekspresi Zhu Zi berubah saat dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, menyebabkan pedang Susaku menghalangi di depannya. Dengan ding, lubang seukuran jarum muncul di pedang Susaku. Pada saat yang sama, Zhu Zi meraung sambil menunjuk ke udara dengan jari telunjuknya. Energi spiritual surgawi melonjak ke seluruh tubuhnya dan dia menekan dengan jari telunjuknya. Dengan keras, Zhu Zi mundur 3 langkah. Cahaya keemasan ungu sekali lagi menghilang tanpa jejak, tetapi Zhu Zi tahu bahwa jiwa keempat masih ada. Ekspresinya dingin saat dia berkata, jiwa keempat memang kuat. Tapi Du Tian, jika Anda berada di tahap awal ascendan dan telah menggunakan energi spiritual celestial melebihi apa yang dapat dilakukan oleh seorang kultivator transformasi jiwa, Anda akan dapat membuatnya lebih cepat dan lebih kuat. Saya harus lari hari ini jika itu masalahnya. Namun, jika kamu ingin membunuhku, jiwa keempat tidak cukup cepat. Kata-kata Zhu Zi memiliki tujuan. Jiwa keempat yang ingin dia tangkap tidak seperti sekarang. Dia menginginkan jiwa keempat dalam keadaan yang jauh lebih kuat.
Satu-satunya cara untuk mencapai keadaan yang lebih kuat adalah dengan melahap sejumlah besar fragmen jiwa dan jiwa utama. Harus dikatakan bahwa dalam hal perencanaan, Dutian tidak bisa menandingi Suksi. Dutian menatap Suksi saat dia menunjuk ke udara dan pecahan jiwa itu runtuh. Cara mereka runtuh sangat aneh. Setiap kali ada kilatan cahaya ungu, pecahan jiwa akan runtuh. Ini terjadi dengan sangat cepat dan segera sebagian dari pecahan jiwa telah runtuh. Cahaya ungu menjadi lebih cepat dan lebih cepat sampai orang hanya bisa melihat garis ungu. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya diserap oleh jiwa keempat. Dutian tidak dalam posisi untuk mengkhawatirkan pecahan jiwa. Mata Zuxi berbinar. Dia akan bergerak ketika dia tiba-tiba melangkah mundur. Sebuah lubang seukuran jarum tiba-tiba muncul di tangannya dan darah segar menetes dari lukanya. Pada saat ini, lebih banyak jiwa yang runtuh. Karena 10 jiwa utama dimakan oleh jiwa keempat, kecepatannya telah mencapai kecepatan yang tak terbayangkan. Hati Dutian sakit karena sepertiga dari bendera jiwa 1 miliar jiwa dimakan oleh jiwa keempat dalam sekejap bersama dengan 10 jiwa utama. Bendera jiwa 1 miliar jiwa tidak pernah mengalami kerugian seperti ini dalam waktu yang lama. Dutian menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Jiwa keempat, berhenti." Cahaya keemasan ungu berhenti saat berdengung dan kemudian menyerbu ke arah Suksi. Suksi menghela nafas. Dia ingin menunggu sampai jiwa keempat telah melahap semua jiwa sebelum menggunakan metode yang Suzaku pikirkan sebelumnya untuk menangkapnya. Sayangnya, Dutian telah menghentikannya untuk melahap. Suksi tidak bisa berkata apa-apa lagi atau tujuannya akan terungkap. Suksi terus mundur sambil terus menunjuk ke udara di depannya. Serangkaian suara pecah terdengar, menyebabkan Suksi mundur lebih cepat. Banyak luka seukuran jarum muncul padanya dan darah mengalir keluar darinya. Setiap kali sebuah lubang muncul, ekspresinya menjadi lebih jelek dan auranya melemah. Namun, darahnya mulai menutupi jiwa keempat. Mata Zuikwezi menjadi dingin saat dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan labu merah kecil. Tangannya membentuk segel dan dia berkata, "Perbaiki." Dengan satu kata, seutas api putih keluar dari labu kecil itu. Sekitar 1000 kaki segera menjadi lautan api. Api ini bahkan lebih kuat dari api suci Suzaku. Mari kita lihat apakah 3 jiwa logammu lebih kuat dari labu api surgawi. Saya akan memurnikan jiwa keempat ini. Di dalam lautan api, jarum berwarna ungu keemasan muncul dan berubah menjadi merah. Meski tidak meleleh, darah Zuxi perlahan menyatu dengan jiwa keempat selama pemurnian ini. Pada saat ini, jiwa keempat dengan cepat mulai berputar, menyebabkan embusan angin yang meniup lautan api. "Jiwa, kabur!" teriak Dutian. Jarum emas ungu menghilang dan terbang menuju Zuxi. Mata Zuxi berbinar, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya dan dia tertawa. "Dutian, karena kamu tidak ingin menyerahkan bendera jiwa, aku tidak akan bersikeras mengambilnya, tapi aku akan mengambil jiwa keempat ini." Zuxi menamparkan tasnya dan mengeluarkan sepotong kecil lumpur hitam. Dia meludahkan darah ke lumpur hitam dan kemudian seutas gas hitam keluar darinya. Tangan Zuxi memandu untaian gas hitam beberapa kali untuk membentuk simbol aneh. Orang tua ini menggunakan statusnya sebagai Suzaku saat ini dan memberikan 90% sisa umurku untuk membuka cultivation planet kristal. Saya ingin menggunakan domain, stop, yang diberikan oleh serikat kultivasi kepada kami.
Tangan kanannya menunjuk ke simbol itu dan kemudian dengan cepat terbang keluar dan menghilang 3 kaki di depan Zuxi. Pada saat ini, segala sesuatu dalam jarak 1000 kaki berhenti. Saat simbol itu menghilang, ada kilatan cahaya ungu keemasan dan kemudian jarum ungu keemasan muncul. Zuxi mengulurkan tangan dan menangkap jiwa keempat. Pada saat ini, waktumu. Lai bergerak lagi. Zuxi melangkah maju. Wajahnya menunjukkan ekspresi galak dan dia meraih ke arah Dutian. Dutian menghela nafas. Dia berbalik untuk melihat gua yang telah dihancurkan oleh nyala api dan menutup matanya. Tapi saat Zuxi mengulurkan tangan, tawa gelap datang dari gua tempat Wang Lin berada. Enyahlah untuk pria tua ini. Ekspresi Zuxi berubah. Dia merasakan sakit dari jiwa asalnya dan merasakan ketakutan yang tidak pernah dia rasakan setelah dia menjadi Susaku. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.